Untuk yang rajin ngecek-ngecek sosial media atau update-update di sosial media, mungkin tahu bahwa beberapa hari terakhir ini di sosial media itu pada rame sekali. Ini rame dengan foto dukungan untuk seorang anak bayi berusia 5 bulan, namanya Amar, dan untuk ayahnya yaitu Bapak Ii Romli. Jadi Amar ini berusia 5 bulan dan menderita penyakit yang namanya atresia biliar. Dan tentunya ini penyakit yang harus segera diatasi, harus segera disembuhkan dan harus segera dioperasi katanya. Dan Bapak Ii Romli ini sedang mencari bantuan karena ini menuntut biaya yang lumayan besar. Nah, di sini sudah ada Bapak Ii Romli untuk menjelaskan lebih lanjut sebetulnya itu penyakitnya apa yang diderita oleh Amar dan bagaimana semuanya bisa membantu. Saya undang Bapak Ii Romli. Pak Ii, silakan. Apa kabar, Pak? Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Silakan duduk, Pak. Oke, perjalanan lumayan jauh hari ini. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Sebelum kita bicara tentang penyakitnya Amar ini, ya ini ada tayangan dulu. Saya mau kasih lihat kepada pemirsa yang lagi nonton semuanya ya. Silakan. Setiap orang pasti selalu menginginkan anaknya tumbuh sehat dan kuat. Sama halnya dengan Bapak Ii Romli dan juga Ibu Yeti Kurniasi. Tapi siapa sangka, anak ketiga mereka yang masih berusia 5 bulan kini dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kavi Amar Mutakin, anak ketiga dari Bapak Ii Romli dan Ibu Yeti Kurniasi ini didiagnosis menderita penyakit atresia biliar. Penyakit yang menyerang fungsi hati ini baru terdeteksi saat usia Amar menginjak 2 bulan. Karena penyakit yang dideritanya, Amar harus menjalani serangkaian pengobatan dan operasi cangkok hati untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Hal ini sempat membuat Bapak Romli dan istri bingung dan kewalahan. Sebab, Bapak Ii Romli yang sehari-hari bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar di Depok ini tidak dapat memenuhi tingginya biaya pengobatan demi kesembuhan sang buah hati. Walaupun begitu, ayah dari 3 anak ini tidak pantang menyerah dan mencoba mencari dana untuk kebutuhan operasi Amar hingga 900 juta. Berkat bantuan sahabat dan juga para relawan, kini sudah terbentuk bantuan amal untuk Amar. Banyaknya dukungan dari orang sekitar saat ini membuat Bapak Ii Romli dan Ibu Yeti Kurniasi menjadi lebih semangat dan yakin. Dana akan terkumpul dan buah hati mereka bisa terlepas dari penyakit yang kini tengah dideritanya. Bapak Ii, jadi Amar ini kan sekarang ada di rumah ya, jadi rawat jalan ya. Nah, usia sudah 5 bulan dan mengidap penyakit ini, atresia biliar ini. Jadi apa yang dirasakan atau mungkin bukan yang dirasakan, apa yang terjadi pada Amar saat ini? Amar kondisi saat ini memang masih kuning ya, sekujur badannya. Oke, kelihatan tadi ya mata, dari bola matanya. Dan menurut penjelasan dokter itu kuning itu belum akan hilang kalau Amar belum dicangkok hati. Iya, dan itu harus segera ya. Penjelasan dokter menyatakan kalau usia Amar idealnya itu di usia 1 sampai 1,5 tahun ideal untuk cangkok hati. Namun kalau di usia 7 bulan ke sana terjadi perdarahan pada Amar, terjadi darurat medis, ya mau tidak mau saat itu Amar harus dicangkok hati. Oh gitu, jadi sebetulnya di usia 5 bulan ini bukan usia ideal untuk cangkok hati ya, harusnya di 1 sampai 1,5, tapi kalau terjadi apa-apa harus secepatnya dilaksanakan gitu ya. Dan ini memang biayanya luar biasa ya, 900 juta. Dan ini kan sudah beberapa hari ini ramai sekali di sosial media. Kalau saya boleh tahu, apakah sudah terkumpul lumayan banyak atau ada bantuan dari mana? Saat ini memang alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 800 jutaan ya. Itu dari teman-teman dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang membantu kami menyediakan dana untuk amal seperti itu. Wow, alhamdulillah sekali ya. Terima kasih untuk yang sudah membantu, tapi tentunya itu masih belum cukup karena masih ada biaya yang kurang ya untuk pencangkokan hati itu ya. Penjelasan dokter 900 itu hanya untuk cangkok. 900 itu hanya untuk cangkok. Oh. Masih ada biaya untuk screening awal pendonor. Jadi kita kebetulan ada 18 orang pendonor yang siap merelakan hatinya untuk Amar. Sudah ada ya, itu perlu di screening. Kesehatannya, lalu dicocokkan jaringannya. Itu butuh biaya juga. Itu di luar yang 900. Oh, jadi itu masih ada biaya lain lagi.
Nah, ini kan sekarang sudah 5 bulan, tapi saya sempat baca bahwa ini sebenarnya di usia 2 bulan sudah terdeteksi ya penyakit ini. Cuma tadinya nggak tahu gitu ya Pak ya? Makanya ini mungkin sebagai bahan buat teman-teman yang punya anak. Buat yang lain punya anak bayi ya. Ketika bayi kuning itu jangan dianggap remeh. Ya kadang-kadang kita berpikir punya anak bayi baru lahir atau baru berapa bulan, terlihat sedikit kuning mungkin kurang dijemur atau apa kurang gitu ya. ASI ya. Tapi sebaiknya memang ketika sudah kuning lewat dari 2-3 hari masih kuning, sebaiknya segera diperiksakan. Karena itu juga yang saya lakukan. Ketika 2-3 hari amar itu kita jemur nggak ada perubahan, kita bawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit tingkat pertama tidak berani menangani, lapor ke rumah sakit yang lebih besar. Observasi sekitar 1 bulan lebih. Jadi juga tidak ada perubahan yang berarti. Lantas dirujuk ke RSCM. Nah, disitulah observasi secara menyeluruh spesifik dan di usia hampir 4 bulan baru terdeteksi atresia biliar. Lumayan lama juga ya. 2 bulan. Sebenarnya memang menurut dokter kalau saja amar terdeteksinya lebih awal di usia 2 bulan atau 3 bulan itu tidak perlu jangkok atau paling tidak ada operasi penyelamatan hatinya. Jadi karena amar diagnosanya sudah lewat dari masa 3 bulan itu ya satu-satunya jalan harus jangkok hati. Nah, kalau tanggapan dari pemerintah bagaimana Pak? Ada nggak? Maksudnya sempat ada? Kebetulan pemerintah Kota Depok cukup tanggap ketika mendengar berita. Walaupun saya belum ngadu nih ke pemerintah. Mereka langsung datang ke rumah. Menyatakan prihatinannya. Karena ramainya berita di mana-mana kali ya? Sebelum ramai bahkan. Sebelum ramai. Datang ke rumah. Pemerintah Kota Depok beserta jajarannya menyatakan prihatinnya dan insya Allah siap membantu. Bersiap membantu dengan memediasi kami dengan rumah sakit. Nanti ada jalan musyawarah untuk kami kalau misalkan cari dananya masih kurang juga, insya Allah pemerintah akan siap bantu. Bisa membantu. Bermusyawarah dengan rumah sakit. Nah tentunya Pak Ii yang lagi nonton sekarang pastinya ada yang tergugah juga hatinya. Di sini juga sudah hadir teman-teman yang juga sangat membantu pastinya membantu situasi ini. Dan untuk yang ingin membantu sekarang ini bisa memberikan bantuan dana, juga bisa langsung mentransfer ke Bank Mandiri Syariah. Boleh dikoreksi mungkin kalau ada kesalahan ya. Di sini sudah ada nih nomornya, bisa langsung dilihat. Ini nomor rekeningnya 70513712237. Ya betul ya Pak ya, atas nama Bapak I.I. Romli ya. Nah mungkin ada yang ingin membantu bisa menyisihkan sedikit, karena sedikit atau besar itu pasti akan sangat membantu ya. Tadi dibilang bahwa 900 itu untuk operasinya sendiri, tapi masih banyak biaya-biaya lain. Bahkan yang bikin sempat kaget juga ketika kita konsultasi ke dokter bedah anak. Saya pikir yang ada di kepala saya ketika anak amar dibedah, transplant hati selesai, paling recovery sebulan atau 2 bulan selesai. Tapi ternyata tidak. Ketika dokter menyatakan Bapak harus siap dengan resiko yang jangka panjangnya. Setelah transplant, amar memang harus masih minum obat seumur hidupnya. Ini masih ada yang lainnya. Jadi sebenarnya penyakit ini karena memang ada kelainan berarti ya Pak ya? Kalau dokter menjelaskan dengan bahasa sederhananya, atresia itu kan sumbatan di hatinya. Ketika racun-racun yang seharusnya bisa keluar lewat pipisnya, lewat BAB-nya itu ternyata nggak keluar. Ternyata nggak ada itu akhirnya merusak. Jadi ada abnormality di situ. Pak I. Romli, terima kasih sudah berbagi di sini. Ya, dan sekali lagi semoga ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Semoga Amar bisa kembali sehat seperti anak-anak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman relawan hati untuk Amar. Ada PKPU, ada portal infak dan yang lainnya, insya Allah siap membantu kami semua. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya. Sekali lagi tadi sudah dikasih nomor rekeningnya untuk yang membantu. Bapak, ini ada oleh-oleh buat Bapak. Terima kasih Bapak ya. Salam untuk keluarga. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok di Saras Sehat. Sore.